Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan judul 6 Sisi Keintiman. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mari kita ikuti penjelasannya. Kondisi Adam dan Hawa telanjang dan tidak malu melampaui lebih dari sekedar ketelanjangan fisik, yaitu kejujuran dan keterbukaan total. Keintiman, itu yang diinginkan setiap pasangan suami istri, namun hanya sedikit yang mengalaminya. Faktanya, kedua pengantin berjalan menuju pelaminan setelah mengatakan saya bersedia, sedang menuju isolasi dan keterasingan, kecuali mereka dengan sengaja mencintai dan penuh semangat saling menumbuhkan cinta itu setiap hari. Pernikahan sedang diserang. Keadaan ketegangan pada umumnya mengakibatkan terjadinya tragedi perselingkuhan dan perceraian. Pasangan lain menanggung tekanan kebosanan hubungan yang bersifat institusi dan bukan aliansi. Komitmen yang bersaing antara komitmen kepada keluarga, pekerjaan, gereja, komunitas, orang tua, teman, tetangga, dan banyak hal membuat pasangan kelelahan. Sebelum mereka menyadarinya, mereka bagaikan kurir yang lewat, yang hanya bisa melambaikan tangan dan mendoakan agar yang disapanya itu baik-baik saja. Mereka mungkin menyadari jarak yang semakin jauh, namun membiarkannya karena mereka terlalu sibuk, lelah, atau egois untuk menggerakkan upaya yang diperlukan untuk mencapai keintiman sejati. Keintiman sejati itu seperti berlian bersisi 6. Untuk merasakan kedekatan dan keterbukaan yang Tuhan ingin Anda miliki dalam pernikahan, pasangan harus berbagi semua dimensi keintiman. 1. Keintiman emosional. Hasil dari berbagai perasaan pribadi dan mendengarkan naik dan turunnya emosi, masing-masing membuat pasangan merasa didukung dan diperdulikan. 2. Keintiman intelektual. Membagikan ide, pendapat, dan informasi tanpa rasa takut atau malu adalah sangat memuaskan dan menstimulasi. 3. Keintiman rekreasi. Memiliki teman rekreasi adalah hal yang penting dalam daftar pria tentang apa yang diinginkan dari seorang istri. Tetapi istri juga akan bersinar ketika suaminya bersedia berbagi aktivitas, acara olahraga, dan saat-saat yang menyenangkan bersama mereka. Keintiman seksual. Pasangan harus menunjukkan ketertarikan yang tulus satu sama lain dalam memuaskan kebutuhan masing-masing dan mampu secara terbuka membicarakan keinginan dan rasa tidak aman mereka. 5. Keintiman sosial. Adalah baik untuk berbagi dan menikmati kebersamaan dengan teman-teman yang sama. 6. Keintiman spiritual.
mampu berbagi keyakinan yang sama tentang Tuhan, dan mendiskusikan perjalanan rohani pribadi, mengubah individu menjadi belahan jiwa. Hanya dalam konteks ketelanjangan, dalam keenam sisi inilah suami dan istri dapat benar-benar merasakan sukacita yang Tuhan ingin mereka alami. Bagaimana kualitas keintiman pernikahan, marital intimates Quentin? Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk meningkatkan? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.